Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Husniati pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Materi kali ini adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, diantaranya adalah 1. Alam barzah, 2. Yaumul ba'as, 3. Yaumul mahsyar, 4. Yaumul mizan, 5. Yaumul hisab, 6. Syirat, dan yang terakhir surga dan neraka. Berikut adalah gambaran kondisi manusia ketika di alam barzah. Kita menyadari jika sampai saat ini saja dengan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita masih belum mampu mengungkap rahasia alam dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Lantas, bagaimanakah kita dapat mengungkap rahasia alam barzah yang luasnya tidak terhingga? Untuk itulah dalam menyingkap rahasia alam di balik kematian, kita membutuhkan bantuan wahyu. Barzah secara bahasa berarti batas, dinding atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung. Hal ini seperti disebutkan Al-Quran. Antara keduanya ada batas, barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Al-Rahman ayat 20. Secara istilah, barzah berarti batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, yakni alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat. Imam Ja'far Shadiq berkata, barzah adalah kubur dimulai dari hari kematian sampai hari kiamat. Ini berarti selain alam dunia dan alam akhirat, ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Itulah anak-anak gambaran alam barzah yang diilustrasikan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu artinya hari kebangkitan, yaitu hari di mana semua orang akan dibangkitkan kembali dari mulai sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Dibangkitkan dari mana? Dibangkitkan dari alam kubur. Maka hari itu disebut sebagai hari berbangkit atau yang disebut dengan Yaumul Ba'as. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya, masih standby di depan buku kalian. Oke, selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu arti Yaumul Mahsyar? Baik. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh manusia. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai keadaan amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Berikutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Jadi kalian harus bisa membedakan apa mizan dan apa itu hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat itu, seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dan dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk, yaitu Raqib dan Atid. Anak-anak, selanjutnya adalah Syirat. Syirat itu adalah titian penentu
dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik dan buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia. Dapat digambarkan bahwa sirat itu seperti rambut yang dibelah 7. Di titian inilah manusia akan menentukan nasibnya sendiri, yaitu melalui perbuatan yang telah dilakukannya ketika di dunia. Ada yang melewatinya dengan cara cepat, ada pula yang melewatinya dengan cara jatuh bangun, sesuai dengan amal perbuatan yang diperbuatnya. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kelak akan dinikmati oleh orang-orang beriman, yaitu pada hari akhir. Dan Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Artinya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd ayat 23-24. Neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat kelak, sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah, bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, bagi orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Maka neraka tempatnya orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang selalu mendurhakai Allah. Anak-anakku semua, itulah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Maka pembelajaran ini semoga menambah keyakinan kita akan adanya hari akhir dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar muttaqin. Selanjutnya anak-anak adalah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi 2. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah 1. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. 2. Zina merajalela. Yang ketiga, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah. Yang keempat, manusia kembali menyembah selain Allah. Dan yang kelima, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Tanda-tanda besar kiamat diantaranya adalah terbelahnya bulan, matahari terbit dari arah terbenamnya, keluarnya dukhon, keluarnya dajjal, dan keluarnya dabbah. Demikianlah anak-anakku sekalian, itulah tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat sughro maupun tanda-tanda kiamat kubro. Orang yang mengimani kepada hari akhir tentunya harus berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Maka perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir diantaranya adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. 2. Memperbanyak zikir dan bersolawat. 3. Selalu membaca Al-Quran. 4. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena dengan kita bergaul dengan orang soleh, maka akan menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.
juga bermanfaat untuk seluruh anak-anak Indonesia yang menyaksikan channel Ibu Husniati. Dan kita berjumpa kembali pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan Allah, sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.